Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Hidayah. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Islam di negara Laos. Laos adalah negara kecil di Asia Tenggara yang bermayoritas penduduk beragama Buddha. Namun di tengah mayoritas ini terdapat minoritas Muslim yang memiliki sejarah dan dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Komunitas Muslim di Laos tidak sebesar di negara tetangganya seperti Thailand atau Malaysia, tetapi mereka memiliki sejarah panjang yang terkait tentang perdagangan, perjalanan, dan hubungan diplomatika di kawasan ini. Islam masuk ke Laos melalui jalur perdagangan migrasi, terutama oleh komunitas Cham yang berasal dari kerajaan Chanpa di Vietnam. Setelah kejatuhannya pada abad 15, banyak orang Cham yang mengungsi ke Laos dan negara-negara tetangga seperti Kamboja dan Thailand, membawa serta ajaran Islam yang mereka anut. Selain itu, Islam juga diperkenalkan oleh para pedagang Muslim dari India, Pakistan, dan Timur Tengah yang datang ke Laos pada abad 19 dan 20 untuk berdagang dan menetap. Pada masa kolonial, migrasi Muslim di Laos semakin meningkat karena adanya hubungan ekonomi antar wilayah-wilayah Indochina seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos. Beberapa Muslim di wilayah tersebut menetap di Laos, terutama di Vientiane, Pak Se, dan Lubung Prabang, serta mendirikan komunitas kecil yang menetap mempertahankan praktik keislaman mereka. Setelah Laos merdeka pada tahun 1953, komunitas Muslim yang tetap hidup sebagai minoritas dan kebebasan yang terbatas, terutama setelah Partai Komunis Laos berkuasa pada tahun 1975, meskipun menghadapi tantangan sebagai minoritas di agama yang bermayoritas agama Buddha, Muslim di Laos terus menjaga identitas keislaman mereka melalui pembangunan masjid dan tradisi keagamaan serta hubungan dengan komunitas Muslim internasional. Islam di Laos menghadapi berbagai tantangan sebagai agama minoritas di agama bermayoritas penduduk Buddha. Beberapa tantangan utama yang dihadapi komunitas Muslim di Laos ialah: yang pertama, status sebagai minoritas kecil. Komunitas Islam di Laos sangat kecil dan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, mereka memiliki pengaruh sosial dan politik yang terbatas, serta kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak keagamaan mereka. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur keislaman. Jumlah masjid yang sangat kecil dengan hanya beberapa masjid utama seperti di Vientiane dan Pak Se, pendidikan Islam yang terbatas karena tidak adanya sekolah Islam formal yang mendapat dukungan perkembangan generasi muda Muslim. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan yang ketat terhadap agama. Laos merupakan negara dengan sistem pemerintahan komunis yang menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan. Meskipun Islam diakui, umat Muslim harus mendapatkan izin dari pemerintahan untuk berkegiatan keagamaan, termasuk pembangunan masjid dan pengajaran agama. Keempat, asimilasi budaya dan pengaruh mayoritas. Banyak Muslim di Laos mengalami asimilasi dan budaya setempat, terutama karena tekanan sosial dan mendominasi penduduk Buddha. Kehidupan sehari-hari generasi muda sering mengalami dilema antara mempertahankan identitas agama atau beradaptasi dengan agama lain. Yang kelima, kurangnya dukungan eksternal. Berbeda dengan Muslim di Malaysia atau Indonesia, komunitas Muslim di Laos memiliki berbagai dukungan dari luar, baik dari bantuan pendidikan, sosial maupun ekonomi. Yang keenam, tantangan ekonomi dan kesejahteraan. Sebagian besar Muslim di Laos berasal dari komunitas Cham dan imigrasi dari Asia Selatan yang umumnya bekerja di sektor perdagangan dan usaha kecil. Meskipun jumlahnya kecil, komunitas Muslim di Laos tetap berkembang dan mempertahankan identitas keislaman mereka. Beberapa perkembangan yang terlihat dari komunitas Muslim di Laos ialah: yang pertama, keberadaan masjid dan fasilitas keagamaan. Terdapat beberapa masjid di Laos, terutama di Vientiane, Pak Se, dan Luang Prabang yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Masjid terbesar seperti Masjid Jami Vientiane menjadi pusat utama kegiatan keislaman, termasuk salat berjamaah, pengajian, dan perayaan Islam besar lainnya. Yang kedua, kesadaran keagamaan yang meningkat. Generasi muda Muslim yang mulai lebih sadar dan identitas keagamaan mereka, meskipun mereka memiliki tantangan dalam menjalankan ajaran agama Islam bermayoritas non-Muslim. Beberapa komunitas Muslim aktif dalam menjaga tradisi Islam melalui pengajian dan dakwah lokal. Yang ketiga, dukungan dari komunitas Muslim internasional. Beberapa generasi Muslim di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia memberikan bantuan bentuk pendidikan dan penyajian makanan halal.
Wisata Muslim yang semakin banyak mengunjungi Laos juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan makanan halal dan fasilitas ibadah. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Muslim. Banyak Muslim Laos yang bekerja di sektor perdagangan dan bisnis kecil, terutama di bidang tekstil, makanan, dan jasa. Beberapa restoran halal telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim dan wisatawan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada beberapa peluang bagi komunitas Muslim di Laos untuk berkembang di masa depan. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pendidikan Islam. Jika komunitas Muslim dapat membangun lebih banyak madrasah atau sekolah Islam, generasi muda Islam akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang ajaran agama Islam. Akses terhadap pendidikan agama Islam melalui teknologi dan media sosial juga membantu mempertahankan identitas Muslim di Laos. Yang kedua, peran wisata halal. Laos memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor wisata halal, terutama dengan meningkatnya jumlah para wisata Muslim dari Malaysia, Indonesia, dan Timur Tengah. Jika pemerintahan Laos lebih mendukung keberadaan makanan halal dan fasilitas ibadah, ini dapat membantu memperkuat komunitas Muslim lokal. Yang ketiga, hubungan dengan negara Muslim tetangga. Laos dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Muslim di ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bantuan dari organisasi Islam internasional dapat memperkuat infrastruktur keislaman di negara Laos. Keempat, toleransi dan keberagaman. Laos dikenal sebagai negara yang relatif damai dan toleran terhadap keagamaan agama. Jika hubungan harmonis ini terus terjaga, Muslim Laos akan lebih bebas menjalankan ibadah mereka. Baiklah, itu materi tentang dinamika Islam di negara Laos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.